Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Paulina Salus. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Timur, khususnya pendidikan biologi semester 4D. Nah, di sini saya akan menjelaskan topik judul makalah saya yang berjudul tentang tes rapid untuk mengetahui penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Oke. Sebelum lanjut ke video berikut saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mengikuti video-video berikut saya ya, teman-teman. Oke, bye-bye. Sebelum saya jelaskan materinya di sini, saya akan menjelaskan sedikit tujuan dari pembuatan makalah ini. Nah, yang pertama, tujuan dari makalah ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah mikrobiologi. Nah, selanjutnya kita lihat pada slide berikut. Yang pertama, membahas tentang pendahuluan. Nah, artinya menjelaskan tentang latar belakang dari makalah ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sekarang terdapat virus yang mematikan, yaitu virus corona yang dapat menyerang manusia maupun hewan. Nah, virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah penyakit yang menyerang sistem pernapasan yang disebabkan oleh virus COVID-19. Nah, virus ini mengakibatkan penderitaan bahwa penderita akan mengalami sesak napas, pneumonia, atau akut hingga kematian. Nah, salah satu alat untuk mendeteksi itu adalah dengan cara tes rapid, sehingga kita mengetahui bahwa seseorang itu akan berada dalam tahap COVID tersebut. Nah, oke. Yang pertama, kita lihat pengertian rapid test corona. Nah, rapid test corona adalah salah satu jenis pemeriksaan untuk mendeteksi adanya infeksi virus corona pada orang yang berisiko tinggi. Nah, rapid test ini Indonesia sendiri menggunakan sampel darah untuk mendeteksi kadar antibodi imunoglobulin terhadap virus dalam tubuh. Nah, antibodi merupakan protein yang dibentuk oleh sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan bakteri, virus, dan benda asing yang lainnya pada rapid test corona. Nah, ada dua jenis imunoglobulin di bawah ini yang akan diperiksa. Yang pertama, imunoglobulin G atau IgG. Yang kedua, imunoglobulin G atau IgM. Oke. Nah, pertanyaan atau rumusan masalahnya, siapa yang membutuhkan rapid test corona? Nah, rapid test corona ini hanya direkomendasikan pada orang yang tanpa gejala atau OTG, terutama yang pernah melakukan kontak minimal 7 hari dengan pasien COVID-19 atau memiliki risiko tertular dari penderita, misalnya petugas kesehatan. Yang kedua itu adalah ODP atau orang dalam pemantauan. Yang ketiga, pasien dalam pengawasan atau PDP. Yang keempat itu adalah orang dengan profesi yang mengharuskannya melakukan kontak dengan banyak orang seperti tentara, polisi, kendaraan umum, petugas-petugas yang lain yang beroperasi di tempat-tempat umum. Nah, prosedur rapid test corona ada beberapa cara. Yang pertama, swab atau hapusan tenggorokan dengan menggunakan spesimen darah. Yang kedua, rapid test corona di Indonesia masih menggunakan spesimen darah yang diambil dari sampel darah di ujung jari. Nah, yang ketiga, sampel darah tersebut segera diteteskan ke alat rapid test untuk mengetahui apakah ada jenis antibodi imunoglobulin yang diproduksi tubuh untuk melawan virus corona atau tidak. Nah, yang keempat itu adalah rapid test ini dilakukan dalam 10-15 menit saja. Kemudian hasilnya akan muncul pada alat tes tersebut dengan indikator garis yang menunjukkan positif atau negatif. Nah, hasil rapid test corona itu ada 3
Yang pertama, hasilnya deteksi antibodi reaktif atau positif. Yang kedua, hasil deteksi antibodi konkretif, non konkretif atau negatif. Dan yang ketiga itu adalah hasil negatif palsu. Nah, hasil jika seseorang dalam pemeriksaannya mendapatkan hasil bahwa tes corona itu positif, hasil rapid test coronanya positif, maka hal-hal yang harus diperhatikan dalam tersebut, yang pertama itu OTG dan ODP harus melakukan karantina mandiri di rumah dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Misalnya di rumah makan makanan yang bersih, cuci tangan, dan lain-lain. Nah, yang kedua, PDP memiliki gejala ringan harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Artinya, PDP itu harus melakukan aktivitasnya di rumah saja dan tanpa harus duduk bersama orang lain, sehingga orang yang BDP itu atau orang yang dalam pemantauan itu selalu dipantau. Nah, yang ketiga, PDP yang mengalami sedang harus melakukan isolasi di rumah, sakit darurat. Yang keempat, PDP dengan gejala yang makin parah harus melakukan isolasi di rumah sakit rujukan agar bisa menjalankan pemeriksaan dengan swab. Nah, misalnya PDP kita lihat pada daerah-daerah yang saat ini memiliki angka ketinggian hingga harus dirawat di rumah sakit dan ada pula yang meninggal. Jadi kesimpulannya, rapid test corona adalah salah satu jenis pemeriksaan untuk mendeteksi adanya infeksi virus corona pada orang yang berisiko tinggi. Nah, rapid test ini di Indonesia sendiri menggunakan sampel darah untuk mendeteksi kadar body immunoglobulin terhadap virus dalam tubuh. Nah, hasil deteksi antibodi dikatakan reaktif apabila salah satu kedua antibodi IgG menunjukkan hasil reaktif. Ini menandakan bahwa pasien akan mengalami infeksi tertentu. Mungkin saja ini hasil penjelasan saya mengenai hasil rapid test. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa. Bye-bye.